skema yang Bapak Ibu ambil. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Asrul Hisham. Saya adalah peserta TOT BNSP KCNI level 4. Saya juga adalah asesor K3 ketinggian BNSP. Saya juga adalah seorang instruktur TOT K3 Arai, Certified Kemenaker RI, tenaga ahli PT Aksesindo Sinar Feder Asfal Putih, fasilitator utama Service Learning BNSP, dan saya juga adalah seorang ahli K3 Umum Kemenaker RI. Baik Bapak Ibu sekalian, siapa yang sudah hadir hari ini? Perkenalkan, nanti saya untuk mengabsen Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu silakan menyebutkan namanya juga dari mana, itu aja. Ini ada Ibu Eva, ada Ibu Tata, dan ada juga Pak Iwan. Bisa dikenalkan dulu Pak Iwan hadir. Pak Iwan silakan. Ya, nama saya Iwan dari Jombang, Pak Ruri. Baik, terima kasih Pak Iwan. Bu Eva. Baik, nama saya Eva Istiqlani dari Mojokerto. Baik, terima kasih Bu Eva. Bu Tata hadir. Hadir Bapak, saya Rita Fusada dari Mojokerto. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir mengikuti kegiatan hari ini, adalah pelatihan berbasis kompetensi. Sebelum kita mulai, ada tata tertib yang harus Bapak Ibu taati. Yang pertama adalah bersiap diri. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap bersiap diri. Tepat waktu, berpikir dan bersikap positif dan proaktif. Positif, proaktif. Proaktif adalah menyampaikan keinginan Bapak Ibu sekalian secara baik-baik. Nomor 4, saling menghargai sesama peserta. Nomor 5, berkeinginan untuk berlatih, berkeinginan untuk maju, berkeinginan untuk mencoba hal-hal baru. Berikan kontribusi yang membangun dan positif, jaga keamanan dan keselamatan bersama, dan yang jelas selama pelatihan kali ini adalah kita serius dan santai. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada sebuah jembatan. Jembatan adalah penghubung. Materi sebelumnya adalah materi perundangan. Bapak Ibu sekalian menerima peraturan perundangan tentang alat pelindung diri. Negara sudah membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja, melalui Menteri Tenaga Kerja itu adalah tentang alat pelindung diri. Dan kali ini kita akan masuk ke materi di unit ini menggunakan alat pelindung diri atau APD, ya, pelatihan berbasis kompetensi dengan kode unit KKTG 01003001. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita masuk ke berikutnya. Nah, tujuan dan manfaat setelah mengikuti materi ini, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, mengetahui pengertian alat pelindung diri. Ya, tujuan kali ini adalah mengetahui pengertian alat pelindung diri. Yang kedua, mampu mengidentifikasi jenis alat pelindung diri. Ketiga, bisa menggunakan alat pelindung diri sesuai prosedur. Dan yang keempat, bisa menyebutkan fungsi bagian dari alat pelindung diri. Ini adalah maksud dan tujuan sesi kali ini. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, baik. Karena Bapak Ibu sekalian sudah memahami materi yang akan disampaikan, setelah ini saya akan membawakan yang namanya pretest. Ya, ada 3 soal yang harus Bapak Ibu jawab. Ya, tes ini untuk mengetahui saat sekarang Bapak Ibu sekalian ada di sini, ya, seberapa banyak yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang alat pelindung diri. Ibu Eva nomor 1 bisa menjawab, Ibu? Bisa dibantu? Siap, bisa Pak. Ya. Alat pelindung diri adalah alat yang biasanya kita pakai untuk melindungi diri kita saat bekerja. Baik, alat yang biasa dipakai untuk melindungi diri saat bekerja. Berikutnya ada sebutkan jenis-jenis alat pelindung diri. Bu Tata bisa bantu? Bisa. Silakan. Jenis-jenis alat pelindung diri mulai dari kepala yaitu helm, pakaian kerja, kacamata, sepatu, masker, seperti itu. Baik, ternyata Bapak Ibu sekalian sudah tahu semua ya. Berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Pak Iwan yang peserta di paling belakang, silakan Pak Iwan.
Ya, untuk cara penggunaan helm yang sesuai prosedur, biasanya kalau di lapangan kita yang penting ada bunyi klik, Pak. Nah, jadi terkunci, Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan. Ini kita pretest. Jadi kami ingin tahu sejauh mana Bapak Ibu sekalian sebelum mengikuti materi yang kami sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di materi inti. Yang pertama adalah pengertian tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri selanjutnya disingkat APD. Ya, di sini ada APD. Pengertiannya adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jadi mengisolasi sebagian tangan, sebagian ya, atau seluruh tubuh ya dari potensi bahaya di tempat kerja. Karena di tempat kerja ada potensi bahaya. Ini pengertian dari alat pelindung diri. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Persyaratan, di sini ada persyaratan. APD harus sesuai dengan standar nasional Indonesia dan atau standar yang berlaku di negara lain. Contoh standar yang berlaku adalah ANSI, ya, American National Standard Institute, atau dari Eropa biasanya ada standar IN. Ini juga ada gambar contoh salah satu alat pelindung kepala, yaitu adalah helmet. Bapak Ibu sekalian sudah jelas, sudah paham pengertian alat pelindung diri? Sudah, baik. Kalau sudah, saya lanjutkan ke topik bahasan kedua, jenis APD. Seperti kata Bu Tata tadi, akan kita mulai dari atas juga bisa, ya, untuk memudah. APD meliputi pelindung kepala, melindungi kepala. Ini ada contoh juga helm, ya. Ini melindungi kepala, ya. Ini melindungi kepala. Contohnya adalah ini helm. Nah, cara penggunaannya tadi Pak Iwan juga mengatakan katanya bunyi klik. Nah, ini ada klik, terus ini dikencangkan. Ini adalah semisal nanti adalah kita urutkan dari kepala. Nah, ini nanti kalau cara penggunaannya, ini ada kliknya kayak begini. Ini yang dari pelindung kepala. Berikutnya ada pelindung mata atau muka, ya. Pelindung mata kita bisa pakai, ini contohnya adalah kacamata, bisa dipakai seperti ini. Oh, pas kan gini ya. Pas ini. Ini pelindung mata. Pelindung muka biasanya juga kalau semisal ada buff dan lain sebagainya bisa dipakai. Berikutnya ada pelindung telinga, ada earplug, ya. Biasanya kita pakai earplug adalah untuk bising. Ya, karena ada suara yang sangat keras, berarti biar tidak masuk ke telinga dan merusak telinga, kita memakai earplug. Berikutnya adalah pelindungan pernafasan. Ini ada contoh juga untuk pelindungan pernafasan, ya. Ini pelindungan pernafasan bisa dipakai, jangan seperti ini, dipakai seperti ini. Ini contoh untuk pelindungan pernafasan. Berikutnya adalah pelindungan tangan atau pelindung kaki. Ini ada sarung tangan. Ya Bapak Ibu sekalian, bukan sarung kaki, ya. Ini sarung tangan. Cara memakainya biasa kayak Bapak Ibu pakai, nanti dipakai itu sarung tangan. Berikutnya ada pelindung kaki. Ini ada sepatu, ya, sepatu safety sesuai dengan kebutuhannya. Selain APD, sebagaimana di atas termasuk APD, pakaian pelindung. Wearpad dari yang saya pakai untuk melindungi seluruh bagian tubuh. Alat pelindung jatuh perorangan, kita nanti ada namanya full body harness, ya, full body harness, dan juga ada pelampung. Bisa dipahami untuk jenis-jenis APD, Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, saya lanjutkan materi yang ketiga, prosedur penggunaan APD. Ya, dalam menggunakan helm safety ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya. Ya, ini saya mengambil satu contoh, yaitu adalah cara penggunaan helm. Sebelum digunakan, teliti bahwa helm tersebut dalam kondisi baik untuk digunakan, pas dan nyaman di kepala Anda, tidak longgar, tidak sempit, tidak rusak dan tidak cacat. Kita cek tudungnya. Ini ada bagian helm, tudung, bagian tudungnya, ya, ada talinya, strap, maaf, ada V-strap.
Ini kalau kita cek dulu, kalau bisa bunyi klik, nah bunyi klik bisa. Ada peredamnya, ada bagian peredamnya juga. Kalau lengkap, ada tahun pembuatan, kita inspeksi, kita periksa. Kalau sudah yakin, kita akan pakai. Ya, helmnya disesuaikan dengan ukuran kepalanya, bisa dipanjangkan, bisa diganti. Nah, ini pemakaian helm. Ini ada V-strap, sini ada V-strap, digunakan secara baik. Nah, tidak longgar, tidak sempit. Ini juga ada alat untuk mengencangkan, ada ya. Ini ada pernya, ada pengencangnya. Gunakan helm safety di kepala dengan benar, tidak miring. Nah, ini miring. Ada gaya jadi miring, ya. Terlalu mendongak. Nah, kalau yang V-strap ini tidak bisa mendongak karena langsung ketahan V. Menunduk sehingga menutupi pandangan atau terbalik, ini nggak bisa. Tapi model yang lain, kalau yang hanya kali ini bisa menutupi pandangan kita. Jika berada pada tempat yang tinggi dan kondisi berangin, chain strap harus digunakan untuk menghindari safety helmet yang dikenakan terbang karena tiupan angin kencang. Ini, ya seperti ini. Baik, ini salah satu prosedur penggunaan APD, terutama adalah helm. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, 3 materi utama dalam menggunakan alat pelindung diri. Tadi kita sudah, yang pertama tadi adalah menggunakan alat pelindung diri. Pengertian alat pelindung diri sudah kita sampaikan. Yang kedua adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Dan yang ketiga adalah prosedur penggunaan APD. Baik, kalau Bapak Ibu sekalian sudah jelas, ini ada juga tentang helm. Helm ada warna-warni. Ini ada merah, ada kuning, ada merah, ada putih, ya. Ini warna kuning biasanya dipakai oleh subkontraktor. Warna merah, ya, warna merah. Mana warna merah ya? Warna merah biasanya dipakai oleh safety officer. Itu kalau warnanya merah. Kalau warna putih biasanya dipakai oleh manajer. Jadi kalau ada orang yang pakai helm putih di proyek, di lokasi set, berarti dia manajer atau supervisor. Warna kuning biasanya dipakai untuk kontraktor kerja umum, ya seperti ini. Ini kalau dari warna helm. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Baik, ini materi terakhir. Kesimpulannya, alat pelindung diri harus selalu digunakan sesuai jenis pekerjaan dan prosedurnya. Ya, kesimpulannya, alat pelindung diri harus selalu digunakan sesuai jenis pekerjaan dan prosedurnya. Seperti ini, dia di ketinggian, memakai visor, ya, ini ada pelindung mata, pelindung wajah, dia bekerja di ketinggian, dia memakai sabuk, memakai lengkap, pelindung diri dipakai sesuai dengan jenis dan prosedur penggunaannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau tadi ada pretest awal, sekarang juga ada post test. Ya, pertanyaannya sama karena mengukur sebelum dan sesudah. Apa yang dimaksud dengan alat pelindung diri? Sekarang ganti tanda. Alat pelindung diri. Alat pelindung diri yaitu seperangkat alat yang digunakan untuk melindungi diri sebagian atau seluruh tubuh saat bekerja. Baik. Terus berikutnya di sini ada sebutkan jenis-jenis alat pelindung diri, Pak Iwan. Baik, jenis APD dari kepala, helm, kemudian melindungi mata, kacamata, kemudian ada masker, kemudian ada baju kerja, kemudian ada sarung tangan, kemudian ada sepatu safety, Pak. Pertanyaan ketiga, Bu Eva, bagaimana cara menggunakan helm sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan? Cara penggunaan helm sesuai prosedur yang ditetapkan. Yang pertama, kita cek dulu helmnya, kondisi helmnya, Ya. apakah baik atau ada sesuatu yang kurang. Lalu setelah kita cek baik, boleh kita kenakan dan kita pasang sampai pas, sampai nyaman, disesuaikan dengan ukuran kepala kita. Bisa ditarik talinya atau dikeluarkan, lalu sampai bunyi klik. Bunyi klik. Ya. Baik, terima kasih Bu Eva. Ada pertanyaan?
Jelas. Ada pertanyaan? Jelas. Jelas? Kalau jelas, ini ada helm juga. Bu Eva, bisa berdiri ke depan Bu Eva? Bisa dipraktekkan cara penggunaan helmnya, silakan. Baik. Pertama-tama kita cek dulu helmnya. Misalnya kalau ada tahunnya ya kita lihat tahunnya, kita cek apakah di dalamnya lengkap, di luar ada V-strap ya. Setelah itu boleh kita kenakan. Gini. Kita paskan dulu dengan kepala kita, lalu kita klik sampai bunyi klik. Gini loh, ini sudah kencang dan nyaman. Nyaman, tidak miring, tidak. Terima kasih Bu Eva, close dong buat Bu. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata materi penggunaan APD dan APD sudah Bapak Ibu pahami dengan baik. Selanjutnya, setelah ini adalah kami kepengen mendapatkan umpan balik dari Bapak Ibu sekalian. Apa itu umpan balik? Saya sebagai seorang instruktur, kami kepengen menerima umpan balik. Bagaimana selama sesi saya tadi mengajar, membawakan materi. Pertanyaan pertama, bagaimana isi materi yang instruktur sampaikan? Ada yang mau memberikan umpan balik, silakan. Ya, saya Pak. Silakan Pak Iwan. Untuk isi materinya tadi dari awal sampai akhir sangat jelas dan sederhana dan mudah dipahami oleh kami sebagai peserta, Pak. Baik, terima kasih. Nomor 2, apakah instruktur dalam menyampaikan materi mudah dipahami? Siapa yang mau? Oh, Bu Eva, silakan. Alhamdulillah semua materi yang disampaikan mudah sekali untuk dipahami karena cara penyampaiannya juga yang sederhana dan memang mudah dipahami. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga, bagaimana kesan Anda dengan sesi materi menggunakan alat pelindung diri tadi? Ya, Tata, silakan. kesannya dengan materi APD saat ini sangat senang ya Pak, karena dimanapun kita bekerja, apapun pekerjaan kita selalu ada potensi bahaya. Jadi kalau kita mempelajari APD, pekerjaan kita saat bekerja akan menjadi lebih aman, tidak was-was akan bahaya. Baik, terima kasih. Umpan balik, saya sebagai seorang instruktur sudah kami mintakan dari Bapak Ibu sekalian. Harapannya materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan Bapak Ibu sekalian pahami dan bisa diterapkan di tempat kerja. Berikutnya di bagian ini ada tambahan pekerjaan rumah PR. Jadi yang biasanya dapat PR tidak hanya putra putri Bapak Ibu di rumah, tapi karena Bapak Ibu juga adalah kepengen kompeten, jadi ada tambahan pekerjaan rumah. Tambahan pekerjaan rumah yang pertama adalah mencari referensi jenis-jenis alat pelindung diri dan cara penggunaannya di internet. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah biasa pakai Facebook, pakai Instagram, sekarang googling, cari ya jenis-jenis alat pelindung diri dan cara penggunaannya di internet. Yang kedua adalah baca buku materi pelatihan berbasis kompetensi. Bapak Ibu sekalian sudah dapat soft copy-nya. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian baca di modul menggunakan alat pelindung diri. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa. Baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir di sini adalah saya mengucapkan terima kasih. Ya, ini tadi adalah materi menggunakan alat pelindung diri. Terima kasih atas kesempatannya belajar bersama saya Muhammad Asruli Sam. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi dari awal. Ya.